Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Rafi Ali Khan dari Prodi TRPL. Kali ini saya akan membawa materi sejarah bahasa pemrograman. Sebelum masuk ke materi sejarah pemrograman, kita harus tahu apa itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah suatu sistem yang digunakan manusia untuk menuliskan kode. Kode tersebutlah yang menjadikan untuk menjalankan suatu komputer, memberikan perintah kepada komputer. Yang dimana singkatnya, bahasa pemrograman ini ialah perantara antara manusia dan mesin, atau kita masuk ke materi pembelajarannya, yaitu bahasa pemrograman awal. Bahasa pemrograman awal ini berkisar pada tahun 1947 hingga 1959. Untuk bahasa pemrograman yang pertama ialah assembly language, yaitu berkisar pada tahun 1947 yang diciptakan oleh Cotton Bolt. Kegunaan bahasa pemrograman ini ialah untuk menuliskan instruksi langsung ke CPU dalam bentuk simbol. Namun kekurangannya ialah ini masih bahasa pemrograman pertama sehingga masih sulit dipahami oleh orang-orang. Sekarang ialah bahasa pemrograman yang kedua, yaitu Fortran yang diciptakan pada tahun 1957. Bahasa ini diciptakan oleh John Backus dengan tujuan yaitu mempermudah perhitungan ilmiah dan teknik. Nah, ini digunakan di berbagai riset nuklir, riset astronomi, dan riset teknik. Masuk kita ke bahasa pemrograman yang ketiga, yaitu Lisp yang diciptakan pada tahun 1958 oleh John McCarthy. Ini diciptakan dengan tujuan untuk membuat suatu sistem AI. Nah, namun sistem AI-nya ini masih sistem AI klasik dan masih menggunakan suatu simbolik. Masuk ke bahasa pemrograman yang keempat, yaitu COBOL. COBOL ini diciptakan pada tahun 1959 oleh Grasshopper dan timnya, yaitu Conference on Data System Language. Nah, ini digunakan untuk melakukan suatu perhitungan akuntansi dan laporan keuangan. Faktanya, bahasa pemrograman ini masih dipakai di beberapa bank dan sistem pemerintahan. Pemrograman yang pertama ialah ALGOL yang diciptakan pada tahun 1960 oleh tim ilmuwan dari Eropa dan Amerika. Awal dibangunnya suatu bahasa pemrograman ini adalah untuk membuat algoritma universal. Makanya itu bahasa pemrograman ini menjadi dasaran untuk bahasa seperti Java. Untuk bahasa pemrograman yang kedua ialah BASIC yang diciptakan pada tahun 1964 oleh John Kemeny dan Thomas Kurtz. Nah, bahasa pemrograman BASIC ini diciptakan ialah untuk mempermudah mahasiswa melakukan belajar codingan. Nah, bahasa pemrograman ini populer atau sering digunakan di PC pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Masuk kita ke bahasa pemrograman ketiga, yaitu Pascal. Pascal ini diciptakan pada tahun 1970 oleh Nicholas Wright di Swiss. Nah, kegunaan atau awal tujuannya ini dibuat bahasa pemrograman ini adalah untuk mengajarkan pemrograman secara terstruktur. Masuk ke bahasa pemrograman yang keempat, yaitu C yang diciptakan oleh Dennis Ritchie pada tahun 1972. Nah, kegunaan bahasa pemrograman C ini adalah untuk membuat suatu bahasa pemrograman atau sistem yang lebih efisien. Nah, ini digunakan juga sebagai proses di sistem Unix, kernel Linux, dan data. Selanjutnya kita masuk ke era selanjutnya, yaitu era fondasi bahasa modern. Ini berkisar dari tahun 1960 hingga 1972. Masuk ke era selanjutnya, yaitu era lahirnya pemrograman berorientasi objek pada tahun 1980 hingga 1984. Kita masuk ke bahasa pemrograman yang pertama, yaitu Smalltalk yang diciptakan pada tahun 1980 oleh Alan Kay dan tim di Xerox. Nah, tujuannya ini diciptakan ialah untuk menjadi bahasa pemrograman pertama
yang menggunakan konsep OOP, Object Oriented Programming, atau pemrograman yang berorientasi pada objek. Nah, Smalltalk ini juga lah yang menjadi inspirasi untuk Python dan sejenis. Kita masuk ke bahasa pemrograman yang kedua, yaitu C++, yang diciptakan oleh Bernice Rostov pada tahun 1983. Nah, tujuannya ini dibuat adalah untuk menambahkan sistem OOP yang disebutkan tadi, yaitu Object Oriented Programming, ke bahasa pemrograman C. Masuk ke bahasa pemrograman yang ketiga, yaitu Objective-C, yang diciptakan pada tahun 1984 oleh Brad Cox dan Tom Love. Nah, kegunaan ini diciptakan ialah menjadi dasar pengembangan macOS dan iOS sebelum digantikan oleh Swift. Masuk ke era selanjutnya, yaitu era internet, yang bergeser dari tahun 1990 hingga 1995. Masuk ke bahasa pemrograman yang pertama, yaitu Python, yang diciptakan pada tahun 1991 oleh Guido van Rossum. Nah, tujuan Python diciptakan adalah untuk membuat bahasa pemrograman lebih sederhana dan mudah dibaca. Ini digunakan di berbagai AI, web, atau otomatis. Kita masuk ke bahasa pemrograman yang kedua, yaitu Java, yang diciptakan pada tahun 1995 oleh James Gosling. Nah, kegunaan bahasa pemrograman Java ini ada di aplikasi enterprise atau di web. Selanjutnya kita masuk ke bahasa pemrograman yang ketiga, yaitu JavaScript, yang diciptakan pada tahun 1995 oleh Brendan Eich. Tujuannya ialah untuk membuat halaman web interaktif. Masuk ke bahasa pemrograman yang selanjutnya, yaitu PHP, yang diciptakan pada tahun 1995 oleh Rasmus Merdorf. Nah, ini tujuannya diciptakan adalah untuk membuat website yang lebih dinamis. Kita masuk ke bahasa pemrograman selanjutnya, yaitu Ruby, yang diciptakan oleh Yukihiro Matsumoto di Jepang. Nah, kegunaannya ini ialah menjadi framework Ruby on Rails dan startup teknologi. Kita masuk ke era selanjutnya, yaitu ekosistem besar dan framework pada tahun 2000 hingga 2010. Kita masuk ke bahasa pemrograman yang pertama, yaitu C# pada tahun 2000, yang diciptakan oleh Anders Hetsberg di Microsoft. Nah, ini diciptakan dan gunaannya di halaman Windows, di web, dan untuk game. Bahasa pemrograman selanjutnya yaitu Scala. Pada tahun 2004 diciptakan oleh Martin Ordersky. Nah, kegunaannya adalah menggabungkan fungsional dan OOP, atau yang tadi saya sebutkan, yaitu Objection Oriented Programming. Untuk bahasa pemrograman selanjutnya yaitu Go pada tahun 2009, yang diciptakan oleh Google. Nah, kegunaannya adalah membuat operasi sistem yang lebih besar. Kita masuk ke bahasa pemrograman yang selanjutnya, yaitu Rust pada tahun 2010, yang diciptakan oleh Mozilla. Nah, tujuan bahasa pemrograman ini dibangun ialah agar lebih aman terhadap memori. Dan kita masuk ke era modern, yaitu dari tahun 2011 hingga sekarang. Kita masuk ke bahasa pemrograman yang pertama, yaitu Kotlin pada tahun 2011, diciptakan oleh JetBrains di Rusia. Tujuan Kotlin ini dibuat adalah untuk menggantikan Java di Android agar lebih ringkas dan lebih aman. Bahasa pemrograman selanjutnya ialah TypeScript pada tahun 2012, yang diciptakan oleh Microsoft. Tujuannya dibuat ialah untuk membuat JavaScript ini lebih aman dengan tipe data. Kemudian ini menjadi bahasa populer di beberapa developer enterprise. Bahasa pemrograman yang selanjutnya adalah Julia, yang dibangun pada tahun 2012 oleh tim MIT. Tujuannya ini dibangun ialah agar menjadi bahasa pemrograman secepat C, semudah Python, dan bahasa pemrograman ini berfokus pada computing ilmiah. Nah, faktanya ini dipakai untuk penelitian di antariksa. Untuk bahasa pemrograman yang terakhir adalah Swift pada tahun 2014, diciptakan oleh Chris Lednor. Nah, bahasa pemrograman ini diciptakan untuk menggantikan Objective-C pada aplikasi macOS dan iOS. Sekian presentasi saya tentang sejarah pemrograman.
Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.